Sampurasun. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Izin pimpinan Tia Fitriani dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini betul ya bahwa perwakilan Partai Nasdem juga minta difasilitasi kepada Ketua DPRD Jawa Barat untuk bertemu dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Tapi Kang Ono, permasalahannya adalah fraksi Nasdem itu tidak work out seperti fraksi Bapak. Dan di situ juga dikatakan bahwa selama 3 periode DPRD di Jawa Barat, ya, Ibu itu baru merasakan kurang adanya keharmonisan. Menurut saya pribadi ya, kalau dalam ranah pekerjaan namanya ada perdebatan, ada ketidakharmonisan, ada tidak satu pikiran, itu wajar. Tapi karena udah sama-sama tua, udah sama-sama gede, sama-sama dewasa, ya dicari tahu kenapa ketidakharmonisan ini bisa terjadi dan segala macam. Nah, saran dari ibu-ibu perwakilan Nasdem itu minta difasilitasi bertemu dengan gubernur, bukan dengan cara ngajak-ngajak fraksi untuk walk out. Kalau antar individu sebagai jelema bodoh rakyat Jawa Barat anu tidak teredukasi karena bahasa aing kasar, aing nyaho tugas DPR itu aya 3. Kahiji, ngalakukan pengawasan terhadap eksekutif. Kedua, nyeun aturan atau legislasi. Katilu nyeun anggaran atau budgeti. Nyaho aing ge Pak Ono. Aslinya mereka tuh wakil rakyat atau wakil partai. Coba jelaskan ya. Kita baca nih komentar netizen nih. Dari dulu banyak yang nggak coblos PDIP, tapi kenapa dapat kursi mulu ya anggotanya ya? Biasalah ya. Silahkan keluar, pintu terbuka lebar buat Ono Surono. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel RUMK. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke topik teman-teman. Mang Ono Surono ngeyel tetap minta Kang Deddy Mulyadi untuk klarifikasi terkait pidatonya di Musrembang Cirebon teman-teman. Mang Ono Surono menyebutkan kalau bukan hanya dari fraksi PDIP saja yang meminta untuk Kang Deddy Mulyadi ini klarifikasi, namun dari semua fraksi DPRD Jawa Barat, kata Mang Ono, diminta untuk klarifikasi. Oke teman-teman, kita langsung saja lihat ocehan atau celotehan dari Kang Ono Surono. Sampurasun. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem. Kesimpulannya, kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025 di mana bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Nah, itulah teman-teman celotehan dari Kang Ono Surono. Kenapa kemarin
waktu acara di Musrembang Cirebon Mang Ono nggak datang, salah sendiri. Di sini ada seorang dari fraksi Gerindra yang memberikan respon terkait walkoutnya fraksi PDIP di sidang paripurna kemarin teman-teman. Beliau ini waktu di Musrembang Cirebon itu hadir teman-teman, jadi tahu situasi dan kondisi di Musrembang itu seperti apa. Nah, kita simak langsung teman-teman statement beliau teman-teman. Menurut saya ada suasana di mana hampir nih dalam setiap KDM berbicara itu kadang-kadang menyelip-nyelipkan unsur-unsur heureuy ya, kata orang Sunda gitu ya. Bercanda, kadang-kadang ada juga sindir sampir gitu, itu ciri khas orang Sunda gitu ya. Jadi saya tidak melihatnya sesuatu yang serius gitu kan dalam ucapan di dalam pidato KDM ketika itu, yang menyampaikan bahwa ketika misalnya dia mau menyelesaikan masalah banjir, sampah dan sebagainya, dia harus segera turun, dan itu situasi darurat seperti itu tidak perlu terlalu banyak diskusi gitu. Nah, saya sih menangkapnya seperti itu ya, karena suasananya kalau kita hadir langsung itu ada suasana yang kadang-kadang dia sampaikan tidak terlalu serius gitu. Satu lagi juga yang disampaikan misalnya gedung ini gitu kan, gedung peninggalan Belanda kan gitu ya. Seperti juga waktu KDM memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia di Gedung Sate, itu juga disampaikan gedung ini dibuat zaman VOC gitu kan, megah sampai sekarang masih berdiri kokoh. Dulu tidak ada DPR-nya kan gitu, tidak minta persetujuan DPR gitu, dulu nggak ada DPR. Terus sekarang kalau misalnya membangun gedung sekolah itu hasil diskusi dengan DPR, dengan DPRD gitu, ada yang rugrug. Kalau bahasa sih ya itu sebuah candaan, sindiran juga boleh kan gitu. Artinya kan kita juga harus lebih hati-hati ke depannya gitu dalam membuat kebijakan gitu kan, menyetujui penganggaran supaya dan memperkuat aspek pengawasan lah sebagai anggota dewan terhadap program-program dari pemerintah gitu. Ya, saya sih menangkapnya seperti itu. Jadi saya sendiri ya, saya pikir kita tidak perlu terlalu reaktif lah gitu. Lagi anget-angetnya banget kan masalah fraksi partai walkout gitu dari sidang paripurna. Ada tanggapan nih dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat nih, videonya yang ini. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem. Betul, hal itu juga disampaikan oleh perwakilan dari Partai Nasdem. Nih ya, videonya yang ini. Pimpinan dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis, sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasi, jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Betul ya, bahwa perwakilan Partai Nasdem juga minta difasilitasi kepada Ketua DPRD Jawa Barat untuk bertemu dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Tapi Kang Ono, permasalahannya adalah fraksi Nasdem itu tidak walk out seperti fraksi Bapak. Dan di situ juga dikatakan bahwa selama 3 periode DPRD di Jawa Barat, ya, Ibu itu baru merasakan kurang adanya keharmonisan. Menurut saya pribadi ya, kalau dalam ranah pekerjaan namanya ada perdebatan, ada ketidakharmonisan, ada tidak satu pikiran, itu wajar. Tapi karena udah sama-sama tua, udah sama-sama gede, sama-sama dewasa, ya dicari tahu kenapa ketidakharmonisan ini bisa terjadi dan segala macam. Nah, saran dari ibu-ibu perwakilan Nasdem itu minta difasilitasi bertemu dengan gubernur, bukan dengan cara ngajak-ngajak fraksi untuk walk out.
Kalau antar individual itu ada yang tidak sepemikiran, itu wajar karena kita individu punya pemikiran kita masing-masing. Apalagi beda lembaga, beda partai, beda golongan, itu gak apa-apa gitu. Tapi saya yakin kalau pejabat negara itu memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk memajukan rakyat, mencerdaskan bangsa, memajukan rakyat-rakyat supaya lebih cerdas dan apa segala macam, memakmurkan rakyat lah. Bukan malah memecah belah rakyat ketika rakyat sudah mendukung keputusan gubernurnya secara penuh. Berkali-kali gue bilang ya, ini DPRD mewakilkan rakyat yang mana? Karena warga rakyat Jawa Barat itu sudah mendukung keputusan Gubernur Kang Deddy Mulyadi 90% setidaknya. Kalau rakyatnya sudah setuju dan mendukung, DPRD mau bersuara apa lagi? Apalagi yang mau dikritik? Sebagai perwakilan rakyat harusnya juga mendukung dong keputusan rakyat. Ini mohon maaf banget nih, punten banget ini, punten. Rakyat itu mendukung keputusan dan program-program Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Anda yang duduk di sana seharusnya juga mendukung rakyat. Seharusnya searah dengan keputusan rakyat. Tapi kenapa Anda yang duduk di sana justru malah tidak menyukai apa yang disukai oleh rakyat? Anda ini bekerja untuk rakyat atau untuk siapa? Kalian ini di sana, duduk di sana, itu mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Duduk di sana, itu yang milih rakyat. Ini siapa sih yang milih ujuk-ujuk tiba-tiba jadi anggota DPRD tuh siapa sih? Ini yang punya lembaga tuh siapa sih? Kita rakyat. Karena ada kita ini para rakyat yang milih-milih kalian duduk di sana, makanya ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ada D-nya jadi daerah. Itu lembaga punya rakyat, itu bukan punya lulu orang. Lah yang ngegaji kalian itu juga kita rakyat. Ini lain kali nih buat yang mau mencalonkan diri gitu jadi anggota lembaga kenegaraan gitu ya. Dalam posisi kenyang dan hati tulus serta ikhlas, jangan dalam posisi lapar. Ngeken Pak Ono, aing ge sebagai jelema bodoh rakyat Jawa Barat anu tidak teredukasi karena bahasa aing kasar, aing nyaho tugas DPR itu aya 3. Kahiji, ngalakukan pengawasan terhadap eksekutif. Kedua, nyieun aturan atau legislasi. Katiru nyieun anggaran atau budgeting. Nyaho aing ge Pak Ono, ngan cuman masalahna kieu Pak Ono, ketika Pak Ono ayeuna mengkritisi Kang Deddy Mulyadi, anu dikritisi ku Mang Ono teh apakah eta teh berawal dari suara rakyat atau tidak, atau suara Pak Ono pribadi? Soalna abdi ninggal ya nya di sosmed Pak Ono we nya tong jauh lolobana anu kontra terhadap argumentasi Pak Ono. Jadi kan abdi teh bertanya-tanya, ieu teh ai Pak Ono Surono teh mengkritisi teh berdasarkan aspirasi rakyat ataukah Pak Ono mengkritik atas dasar pribadi atau kepentingan-kepentingan lain? Kan gitu abdi teh bertanya-tanya. Luka nu sabarana kumaha? Sok we arakur atau Pak Ono jeung Pak Deddy ameh Jawa Barat teh beki edan dalam kemajuan. Lain malah pasigeng-sigeng wae. Capek aing ningali capek. DPRD ribut, Kang Deddy Mulyadi ngasih solusi. Guys, ada anggota DPR yang bilang Kang Deddy Mulyadi rendahin DPRD dan ngajak walkout pas sidang. Woi, itu namanya blak-blakan, bukan ngerendahin. Gini loh ya, Kang Deddy itu ngomongin fakta dan realita, prosesnya suka lama. Karena buat ngebenerin yang rusak di lapangan itu harus gercep, gak bisa nunggu rapat mulu, terus-terusan rapat. Emang harus cepat, bukan kebanyakan ngomong doang. Terus DPR-nya pada walkout. Lah bukannya diskusi, malah cabut. Gini nih, kalau kritik dikit langsung sanksi. Padahal Kang Deddy itu mikirin rakyat, bukan ngurusin kalian yang enak duduk di ruangan ber-AC. Cuma ngomong terima gaji dan dapat proyek. Yang Kang Deddy lawan itu sistem yang lambat. Respect buat Kang Deddy. Gimana menurut kalian? Komen di bawah guys. Viral, PDIP walkout saat rapat paripurna. Kecewa pernyataan KDM. Aslinya itu KDIP itu suara rakyat atau suara partai sih, heran sumpah ya. Pak KDM itu kan pro rakyat, tapi kok kenapa PDIP walkout, DPRD PDIP walkout? Aslinya mereka tuh wakil rakyat atau wakil partai? Coba jelaskan ya. Kita baca nih komentar netizen nih. Dari dulu banyak yang nggak coblos PDIP, tapi kenapa dapat kursi mulu ya anggotanya ya? Biasalah ya. Silahkan keluar, pintu terbuka lebar buat Ono Surono. Gunanya apa sih Ono Surono? Tapi emang bener kok kata KDM, gubernur gak butuh DPRD. Mungkin rakyat se-Indonesia Raya juga gak butuh DPRD juga. Setuju. Coba gimana nih menurut kalian, wahai para netizen ya? Tinggalkan di kolom komentar ya. Gunanya apa sih DPRD? Kan yang faktanya kan DPRD itu kan wakil partai, bukan wakil rakyat.
Baru kali ini ucapan tentang VOC dan APBD bisa bikin fraksi walkout dari sidang DPRD. Serius, ini bukan sinetron. Tanggal 7 Mei 2025, Kang Deddy Mulyadi pidato di Cirebon. Beliau bilang, mimpin itu nggak harus nunggu duit. Duit mah nuturken. Terus beliau juga nyinggung zaman VOC dan para raja yang nggak butuh DPR buat bangun gedung. Fraksi PDIP langsung tersinggung. Tanggal 16 Mei mereka walkout dari rapat paripurna sambil minta klarifikasi. Katanya gubernur mendiskreditkan DPRD. Tapi masa ucapan soal berani jalan tanpa nunggu duit dianggap menyinggung DPRD? Bukannya itu justru pemimpin yang tanggap darurat dan siap kerja. Kadang yang terlalu nyaman di kursi rapat emang suka alergi sama pemimpin yang beneran turun ke rakyat. Semangat terus Kang Deddy, rakyat butuh tindakan, bukan drama politik. Lainnya cek kurang gitunya ya. Gubernur Jawa Barat, dengekeun ya Gubernur Jawa Barat ya Kang Deddy Mulyadi ya. Teu pantes sebetulnya mah Anda itu jadi gubernur. Kerjanya suka ngebukbak hutan-hutan, leuweung, kebon gitu yang akhirnya curut, cucunguk, bagong, sero, bayawak teh pada keluar Kang. Jadi pada intinya mah teu cocok soalnya naon tah si babi jeung cucunguk anu biasa ngabadog duit, bangsat, maling kalaluar ayeuna teh ngarasa hareudang ku kayaan gubernur Jawa Barat siga kieu teu cocok Kang. Cocok nama jadi presiden gerasok. Orang Sunda mah henteu sieun. Sakumaha lobana bagong bangsat cucungu koruptor mah sieun sok. Salila bener mah bakal didukung ku masyarakat Jawa Barat Kang. Siga aya teh jelemanya ya kamari anu sahannya anu bewokan anu rada kieu tah. Rada kieu bangetna. Komen we jeung nyinyir bisana teh nya saha eta ngaranna teh si jelema teh nya. Cek urang Ono Bang, Ono Surono baheula jadi gubernur teu kapilih nu kieu teh nu rada cadok kitu teh saha ngaranna urang teu apalnya. Tong loba nyinyir lah gawe sia teh ke rakyat lain di sana teh ngomongkeun batur, ngomongkeun kebijakan. Karasanya ayeuna eueuh duitan eueuh duitan kitu ayeuna mah karasanya jadi we bangsa pejabat-pejabat si babi teh ngarasa hareudang kitu tanya eueuh duit kitu ayeuna mah soalna naon kebijakan anu dijieun ku Deddy Mulyadi dipangkas kabeh teh duitna ti mimiti duit hibah kabeh beak. Cing penonton nya apal teh eta jelema anu sok nyinyir anu beungeut rada kieu tah. Rada kieu saha eta bejaannya urang terus terang teu apal ngaranna. Aing geus lieur, geus pusing. Ngadenge ngaran DPR, ngadenge ngaran DPRD. Ai DPR teh ngawakilan saha tuh? Rakyat Bang. Ngawakilan saha? Katanya rakyat. Ayeuna aya gubernur Jawa Barat nyen kebijakan ieu kebijakan itu sedangkan eta teh kebijakan teh didukung ku masyarakat teh hayang masyarakat tapi ngarek dijaregal we eta kebijakan ti gubernur Aisyah hareangna naon atuh anu rek ngajegal wae mah hayu lah diadu jeung aing lah tapi gak paeh tarung bebas ulah diring-diring jeung aing tarung bebas khususna ka anggota DPR DPRD Jawa Barat anu rek ngajegal wae aturan-aturan di gubernur Jawa Barat hayu kurang bertarung nya aing tarung bebas. Ye hayang nanya ye ka warga Jabar ye saha si Ono Surono teh butuh teh nu kitu teh ye mah padah bapak aing nitah motong anggaran mereh efisien eta dina rapat mereka cek bahasa Inggris mah polkot indiet cenah teu narima ye dedengkotna buah Ono Surono nya tah dak euy warga Jabar, cik, ibu-ibu, bapak-bapak, coba perlu teh Ono Surono teh hayang apal teh ye, cek bahasa Jawa mah Ono teh artina teh ada, Surono teh tidak ada. Jadi antara ada dan tiada teh Ono Surono teh cik warga Jabar, nu pinter ye mah. Naon berarti nu antara ada dan tiada teh, berarti nu kitu teh curing, nya. Bener teh warga Jabar, cik perlu tuh Ono Surono teh di komen-komen ya. Nya, bener? Komen-komen
Kang Deddy Mulyadi, balikin dong 1,7 triliunnya. Jangan diacak-acak begitu anggarannya. Salam APBN. Ambil positif, buang negatif. Tonton video ini sampai habis. Jadi gue menunjukin videonya Kang Ono Surono lagi ya. Tapi ini sedikit aja videonya ya. Nih videonya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati. Jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, saya nggak merasa dilibatkan apapun. Rakyat Jawa Barat mana yang Kang Ono maksud? Saya rakyat Jawa Barat tidak merasa dilibatkan, Bapak. Itu rakyat Jawa Barat yang mana? Itu tadi video singkatnya aja ya, fullnya ada di akunnya Kang Ono Surononya langsung. Kalian bisa langsung cek. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu motong anggaran 1,7 triliun, disisain 500 miliar aja. Yang dimana menurut berita yang beredar juga, anggaran itu dipotong karena ada pemotongan juga pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Tolong banget ini beneran tolong ya, jangan dikit-dikit bawa-bawa rakyat masyarakat Jawa Barat. Enggak, tolong jangan libatkan masyarakat Jawa Barat demi kepentingan pribadi kalian. Enggak, gua nggak merasa dilibatkan. Dan di video itu juga Kang Ono bilang, ayo masyarakat Jawa Barat cerdas. Justru Pak, karena saya rakyat Jawa Barat ya, karena saya sudah cerdas, maka dari itu saya paham kenapa anggaran itu disisain 500 miliar dari 1,7 T. Saya sebagai masyarakat Jawa Barat, Kang Ono, saya memahami kenapa 1,7 T itu dicoret oleh Kang Deddy Mulyadi. Masa Bapak yang pejabat, masa Kang Ono yang pejabat tidak memahami dan tidak mengerti sih Pak? Jadi yang harus cerdas itu saya sebagai rakyat Jawa Barat, kita sebagai rakyat Jawa Barat, atau Bapak sebagai pejabat di Jawa Barat. Itu karena ada himbauan anggaran efisiensi ya dari pemerintah pusat, Kang. Kayaknya lebih mending berdebat dengan masyarakat kecil, dengan rakyat kecil yang cerdas daripada yang punya jabatan tapi keblinger. Masyarakat awam ya, contohnya saya masyarakat awam yang tadinya nggak tahu seberapa besar anggaran daerah gitu ya. Jadi tahu Pak, dari 1,7 T disisa 500 M. Ya pastikan 500 M itu juga cukup Pak untuk anggaran daerah dari 1,7 T. Lah, saya sebagai orang awam, saya jadi mikir, pantasan aja jadi pada bisa hura-hura gitu kan. Yang tadinya nggak tahu seberapa besar uang anggaran, jadinya tahu, Kang. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Seremonial? Musrenbang itu wajib, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, makanya Musrenbang itu wajib, Bapak, bukan seremonial, wajib. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Betul sekali Kang Ono, nggak mungkin 1 jam 2 jam aja, tapi kan untuk menyusun rencana-rencananya 2 jam itu juga bisa nyicil, Pak. Kan Bapak kalau sekali meeting langsung 8 jam itu nggak sakit kepalanya, Pak. Rapat sidang nggak nyampe berjam-jam aja masih banyak yang tidur kan, makanya sampai ada lagunya. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Tapi bener kan Kang, kalau mesti diskusi dulu sama DPRD, berbagai macam partai semua ada di sana, ya otomatis kerjanya jadi lebih lama dong, nunggu keputusan ini, keputusan itu, belum nanti ada isi kepala lain, ini itu, ujung-ujungnya nggak jadi. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025. Kang, kok Kang Ono itu kayak seolah-olah nggak mau dengerin pidato gubernur sih Kang? Padahal ya kalau Kang Deddy Mulyadi mau ngebahas tentang 2026 pun pasti beliau itu juga nyenggol-nyenggol 2025. Kalau 2025 nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada perencanaan apa-apa, ya gimana mau berencana untuk 2026 Kang? Kalau Kang Ono aja diundang untuk ikut acara tersebut tapi Kang Ono nggak hadir, gimana caranya Kang Ono mau tahu? Perkara dengerin pidato gubernur aja kayaknya berat banget rasanya denger pidato. Malah ngerasa disindir, bukannya mikir, ngerasa disindir. Belum selesai masalah pungutan, masalah pemotongan PIP. Saya rasa masyarakat tidak membutuhkan lagi perwakilan ataupun wakil rakyat yang seperti ini. Nggak ada gunanya bagi masyarakat. Betul. Bisanya hanya nyinyir, bisanya hanya bacot aja. Betul. Kalau memang ada pejabat yang memikirkan rakyat, yang kerjanya sat-sat buat masyarakatnya, kenapa wakil rakyat tidak membantu, malah menyalahkan, malah menyudutkan? Ada juga yang melaporkan katanya melanggar HAM. Menurut saya masyarakat sudah nggak butuh lagi wakil-wakil rakyat seperti ini. Salam hormat. 1,7 triliun. Jangan balikkan logika. Menurut kalian, siapa sebenarnya yang mencoret harapan rakyat? Rakyat bukan angka. Hari ini saya tidak bicara politik, saya bicara soal hati. 1,7 triliun
angka yang besar. Ya, tapi yang lebih besar adalah harapan rakyat yang numpang hidup dari setiap rupiah di sana. Dan tiba-tiba ada yang bilang, jangan sampai Kang Deddy Mulyadi sendiri yang mencoret anggaran itu. Loh, tunggu dulu, jangan dibalik-balik. Jangan dibalikkan logika seolah-olah yang melawan ketimpangan malah dijadikan kambing hitam. Kang Deddy itu bukan datang untuk mencoret, dia datang untuk menyorot. Menyorot keanehan-keanehan, ketimpangan anggaran, dan program yang mungkin tidak lagi menyentuh rakyat kecil. Kang Deddy Mulyadi selalu menyapa satu persatu mereka yang tak pernah diajak bicara dalam ruang-ruang anggaran. Kalau hari ini ada yang merasa terganggu dengan sikap kritis beliau, mungkin karena cermin itu terlalu jujur memantulkan wajah kita. Jangan takut dengan kritik. Takutlah kalau rakyat sudah tidak percaya lagi. Saya tahu, rakyat sekarang capek. Capek lihat debat, capek lihat janji, capek lihat drama. Tapi jangan pernah capek membela mereka yang masih waras, yang berani pasang badan untuk kita semua. Karena Kang Deddy bukan malaikat, tapi beliau manusia yang memilih berdiri di tengah luka rakyat yang kecil. Kita tidak butuh politisi, kita butuh pembela. Dan beliau sudah membuktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan peluh dan langkah kaki.